Oke, pernah nggak sih kepikiran kalau setiap tempat itu punya ceritanya sendiri? Cerita yang ya tertulis langsung di tanahnya. Nah, hari ini kita bakal coba baca kisah yang tersembunyi di jantungnya Jawa Tengah, sebuah daerah bernama Temanggung. Coba dibayangin, ada sebuah tempat yang dideskripsikan kayak gini. Sebuah ruang hidup yang subur, sakral, dan strategis. Tiga kata ini loh, ini udah jadi petunjuk pertama kita kalau Temanggung itu bukan tempat sembarangan. Ini kayak panggung buat sesuatu yang besar. Oke, kita mulai dari sekarang dulu ya. Kalau saya sebut Temanggung, apa sih yang muncul di pikiran Anda? Kemungkinan besar gambarannya ya ini, sebuah negeri indah yang kejepit di antara dua gunung kembar yang ikonik banget, Sindoro dan Sumbing. Dan ya, itulah wajah Temanggung hari ini. Pusat pertanian yang vital banget jadi sumber hidup buat banyak orang. Tanah vulkanik yang super subur itu menghasilkan salah satu komoditas paling top di Indonesia, bahkan dunia, tembakau. Tapi, apa iya Temanggung itu cuma soal pertanian aja? Atau jangan-jangan di bawah tanahnya yang subur ini ada cerita lain yang lebih dalam, yang terkubur ratusan tahun lamanya? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal nuntun kita. Oke, sekarang ayo kita coba kupas lapisan waktu satu persatu. Jauh sebelum ladang tembakau ada di mana-mana, daerah ini punya peran yang beda banget. Peran yang jauh lebih spiritual, lebih fundamental buat peradaban Jawa. Nah, petunjuk besarnya justru datang dari namanya sendiri. Temanggung itu ternyata bukan cuma nama tempat loh, itu adalah sebuah gelar, sebuah jabatan. Ini aja udah jadi bukti awal kalau statusnya itu penting banget. Artinya apa? Gini, jauh sebelum jadi kabupaten kayak sekarang, daerah ini tuh pusat kendali. Tempat di mana keputusan-keputusan penting dibuat, di mana kekuasaan dijalankan sama seorang, yaitu Tumenggung. Dan ini bukan cuma asumsi dari nama doang ya, bukti fisiknya itu ada, terkubur di tanahnya. Arkeolog nemuin peninggalan kayak Candi Pringapus dari abad ke-9. Ini artinya apa? Ini menempatkan Temanggung itu bukan di pinggiran, tapi justru di jantung peradaban kerajaan Medang kuno. Bayangin, dia ini tetanggaan sama Mahakarya Sekolah Borobudur. Jadi ini wilayah penyangga yang sakral dan penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Gimana ceritanya daerah ini bisa bertahan, melewati berbagai perubahan kekuasaan yang luar biasa? Lihat deh timeline ini, kelihatan banget kan betapa dinamisnya sejarah Temanggung. Kita mulai di abad ke-9, dia jadi wilayah inti kerajaan Medang yang Hindu-Buddha. Lompat beberapa abad, di abad ke-16, wus, dia berubah jadi lumbung pangan vital buat Kesultanan Mataram Islam. Terus, di abad ke-18, dia ikut terseret dalam konflik internal dan campur tangan kolonial VOC. Setiap zaman ninggalin jejaknya sendiri di tanah ini. Nah, yang menarik tuh ini, kerajaan dan kesultanan boleh datang dan pergi, tapi ada satu hal yang nggak berubah, peran pemimpin lokalnya, si Tumenggung itu. Merekalah yang jadi penjaga stabilitas, yang mastiin kehidupan terus jalan. Dengan cara apa? Dengan mengelola aset paling berharga di sana. Ya, tanahnya itu. Sekarang yuk kita sambungin benang merahnya. Dari sejarah kuno ini, kita loncat ke identitas Temanggung yang lebih modern, yang sebagian besar itu dibentuk di era kolonial. Nah, perbandingan ini nunjukin pergeseran yang wow, drastis banget. Di satu sisi, kita punya gambaran sawah-sawah kuno yang nanam padi buat makan satu kerajaan. Di sisi lain, di bawah kolonial, tanah yang sama persis dipaksa buat nanam tembakau demi keuntungan orang asing. Ini adalah titik baliknya. Titik di mana ekonomi dan bahkan budaya Temanggung berubah total selamanya. Bahkan pas zaman perjuangan kemerdekaan, geografinya Temanggung lagi-lagi nunjukin peran strategisnya. Bukit-bukit dan lembahnya itu jadi benteng alami, jadi tempat berlindung yang aman, sekaligus jadi jalur logistik buat para pejuang kita. Jadi, setelah kita bongkar semua lapisan sejarah ini, yuk kita tarik kesimpulannya. Gimana sih semua cerita ini ngebentuk Temanggung yang kita kenal sekarang? Kesimpulannya itu luar biasa loh. Elemen yang paling konsisten, yang nggak pernah berubah selama ribuan tahun sejarah Temenggung, itu ya tanahnya. Tanah vulkanik subur yang sama, yang dulu jadi basis spiritual kerajaan kuno, sekarang jadi fondasi ekonomi modernnya. Masa lalu dan masa kini itu benar-benar tumbuh dari tanah yang sama. Jadi, Temanggung itu ternyata lebih dari sekedar daerah di antara dua gunung kan? Dia itu ibarat miniatur perjalanan peradaban Jawa. Sebuah tempat di mana kita bisa lihat lapisan-lapisan sejarah dari candi kuno sampai ladang tembakau, semuanya hidup bareng. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau di bawah kaki kita, dimanapun itu, tanah selalu menyimpan cerita.